Welcome to my YouTube channel, Anita Tarot. Saya salah satu reader tarot di Sumatera Utara. Saya berharap ketika mendengarkan saya, kalian menjadi lebih baik dalam asmara, karir, dan keuangan. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton YouTube channel saya. Dari saya, Anita Tarot. Guys, ketemu lagi sama aku di channel Anita Tarot, dan kali ini untuk si Aries ya, di minggu kedua bulan April 2021, seperti biasa asmara percintaan kalian ini bisa cocok bisa enggak. Tentunya kalau kalian ingin lebih tepat dan lebih secara khusus bisa berkonsultasi. Dan sekali lagi ini untuk general, artinya untuk semua orang si Aries. Jadi bisa kebolak-balik energinya, bisa ini tentang kamu ataupun orang yang kamu pikirkan. Dan kalau nggak cocok nggak usah dipaksain. Ya, buat kalian yang ingin lebih tahu tentang masalah pribadi bisa konsultasi karena lebih tepat dan secara khusus ya. Tentu ada syarat-syaratnya, lihat di bawah judul. Di deskripsi sudah aku tulis bagaimana syarat-syarat untuk berkonsultasi sama aku, dan bisa juga hubungin aku langsung lewat line ataupun Instagram. Oke, Aries. Di sini ada The Chariot. Terus ada The Death ya, ada Ten of Swords. Nah, sepertinya untuk kaum si Aries ya, akan ada sesuatu yang harus disudahi, diakhiri, dan dijauhin. Segala sesuatunya kamu harus berani untuk taking action. The Chariot harus berani membuat sebuah keputusan. Hubungan ini layak, memang benar-benar layak untuk diakhiri di minggu kedua April ini. Ya, mungkin ada sesuatu yang sudah berakhir dan harus memang diakhiri. Jangan lagi untuk mundur atau flashback. Harus memutuskan sebenarnya keputusan mengakhiri ini adalah hal yang tepat atau tidak, karena menurut aku intinya akan ada yang berakhir. Oke, dan aku ngerasa di sini di kartu tarotnya ada Four of Wands dan Two of Swords, yang dimana kalian sudah mentok nih sama pasangan, nggak tahu mau dilanjutin bagaimana. Ya, satu hal lainnya itu tentang jarak LDR. Ada beberapa dari kalian yang LDR, berbeda kota, berbeda negara. Itu yang membuat susah. Terus yang kedua, susah ketemu. Atau mungkin lagi PSBB seperti ini susah untuk bareng. Atau juga ada beberapa yang sudah diam-diaman tidak berkomunikasi, bahkan mungkin marah-marahan sampai ngeblok pasangannya. Kamu yang ngeblok atau sama-sama ngeblokir. Ya, zaman yang ngeblok. Marah sedikit atau mungkin putus, ngeblokir. So, aku rasa di sini ada The Fool, dimana Aries mencoba untuk sedikit mencari orang lain atau orang baru. Ya, dimana kayak mungkin sudah ada yang berakhir hubungan, tapi kamu ingin memulai hubungan dengan orang yang baru. Dan yang pasti kamu ingin lebih serius untuk menjalani hubungan dengan dia. Kamu berusaha untuk memulai segalanya dan menyimpan hal-hal yang sudah-sudah. Tapi setelah berapa lama mungkin sama orang baru ini, setelah menjalani hubungan itu bersama orang baru, tetap sama gitu. Hubungan kalian tetap sama, yang ada mentok. Terus mungkin dari Ariesnya atau pasangan kamu ada yang tidak siap mental untuk lebih jangka panjang atau untuk hubungan yang lebih serius kayak gitu. Pasangan kamu mungkin merasa kamu sudah ready, tapi ternyata setelah dijalanin itu semua kayak hanya memberikan harapan buat dia, atau kamu yang hanya mendapatkan harapan terus dari pasangan. Dan sudah berapa lama berhubungan, ternyata ya semua itu hanyalah cuman mungkin omong kosong, atau mungkin
ya cuman hanya omongan aja, tidak dari segi mental kamu atau dari segi mental dia yang punya ready untuk punya hubungan. Apalagi buat kalian yang misalnya baru PDKT. Nah, pendekatan ini mau dibawa kemana? Mungkin kamu ngeresah karena sebenarnya kamu ngerasa ini mau kemana sih gitu. Mungkin sudah beberapa bulan jalan tapi kok masih jalan aja, atau belum ada nembak, belum ada status, belum jadian, dan kamu merasa resah juga dong gitu. Kamu merasa ini nggak kemana-mana dan kamu harus punya target. Buat kalian yang lagi pendekatan sudah beberapa bulan, harus punya target. Misalnya gini, di akhir bulan ini kalau nggak jadian juga, mending kamu cabut. Cabut maksudnya kamu keluar dari hubungan ini, kamu cari yang lain, kamu fokusnya pecah, jangan ke dia doang. Jadi kamu menjaring sama si A, si B, si C, karena dia juga berarti nggak jelas. Kamu harus pakai target. Kalau sudah terlanjur lama nih pendekatannya tapi nggak jadian-jadian juga, mending pecah fokus daripada ke dia mulu dan kamu ngarep ternyata dianya main-main gitu. Nggak ready untuk punya hubungan sebenarnya, cuman TTM doang. Ini yang buat pendekatan ya. Tapi kalau yang sudah memang benar-benar pacar, memang benar-benar suami istri, so aku rasa yang pacaran dulu deh. Yang pacaran nih akan ada yang berakhir situasinya, akan ada yang mengakhiri sebuah hubungan karena pasangan kamu atau salah satu dari kalian ini tidak siap untuk menikah, untuk lebih serius, untuk lebih dewasa. Ada satu mungkin yang masih merintis, ada satu yang masih ingin menabung, ada satu yang masih belum punya pekerjaan yang baik, atau baru keluar dari pekerjaan, atau belum punya uang, atau intinya ada yang belum siap untuk menikah. Tapi masih ingin bertahan, tapi percuma bertahan pun nggak tahu tujuannya mau apa karena belum ready kemana-mana. Gitu loh. Kita lihat ya seperti apa Aries di minggu kedua April 2021. Oke. Ada Queen of Wands. Mungkin kamu yang merasa digantung, atau kamu yang membatasi dia untuk datang lagi karena kamu sudah punya orang yang lebih baik misalnya. Atau juga kamu sudah ngerasa dia ini tidak kayak orang yang gak jelas. Akhirnya kamu berusaha untuk mencari orang lain yang lebih pasti dan lebih serius daripada berdekatan dengan orang yang gak jelas. Akhirnya kamu mengakhiri hubungan atau mengakhiri masa-masa pendekatan kalian karena dianya juga gak jelas mau apa. Jalan beberapa bulan kayak orang pacaran tapi nggak jadian, dibilang pacar juga enggak, cemburu juga nggak boleh misalnya. Akhirnya kamu yang menghindari dia walaupun dia mungkin meyakinkan kamu dengan strategi-strategi omong kosongnya, mungkin dengan harapan-harapan yang dia berikan, tapi kamu tidak mau lagi dibodoh-bodohi atau memakan semua omongannya dia karena menurut kamu yang namanya sikap yang serius itu adalah dilihat dari tindakan, bukan dari omongan. Jadi menurutku di sini memang buat kalian yang lagi pendekatan, kasih target. Misalnya sudah jalan beberapa bulan, di akhir bulan ini misalnya, di akhir bulan April, kalau misalnya dia masih seperti ini, kayaknya udah deh, kayaknya aku komunikasi sama orang lain aja karena menurut aku udah gak jelas gitu ya. Jadi harus pakai target nih pendekatannya. Kalau udah lama banget tapi gak jadian-jadian, berarti intinya orang itu memang belum siap untuk punya status hubungan sama kamu. Ya, jadi mending pecah fokus sama yang lain-lain juga. Gak usah terlalu diharapin banget nih orang. Tapi kalau ini pacar kamu, menurutku dia belum punya kesiapan, belum ready untuk married, belum ready untuk menikah. Ada mungkin yang belum punya uang, ada yang mungkin pekerjaannya belum settle, atau mungkin baru keluar dari pekerjaan, masih jadi pengangguran, atau mungkin usahanya lagi bangkrut, jadi masih merintis. Banyak hal problem yang dalam hidupnya yang membuat dia belum siap untuk menikah. Jadi kamu akan kebuang-buang waktu sama orang yang seperti ini.
Ya, bisa ini kamu, bisa ini pasangan kamu. Kalau kamu yang sudah ready, berarti pasangan kamu yang tidak ready untuk menikah atau lebih serius. Hanya membuat kamu stres. Ya, kamu takut hubungan ini sudah lama, sudah berjalan berapa tahun, tapi ternyata endingnya harus berakhir. Ya mau tidak mau harus menerima. Ya berusaha untuk ketawain aja, karena ya kegagalan itu kita tidak pernah tahu jodohnya sama siapa atau gimana. Tapi intinya kita mau berusaha mencari yang lebih baik. Ya kan? Kalau dia menurut kamu gak jelas, ya sudah, berusaha untuk cari yang jelas di luar sana. Oke? Segitu aja buat kalian. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya. Thank you guys.